Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini yang insyaallah atas izin, pertolongan dan kemudahan yang Allah karuniakan, hadir kita bersama-sama dalam majelis ilmu dengan niat dan tujuan bersama dalam rangka mendekatkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan akan semakin menambah kekuatan iman dan istiqomah kita dalam amal, semakin menyempurnakan nilai-nilai taqarrub kita dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi hari ini tanpa halangan dan tentu seizin Allah, setelah berapa kali, 2 kali saya mohon izin karena mendadak ya, harus ada kegiatan, ada program yang memang tidak bisa ditinggalkan ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita bersama dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diselamatkan dari wabah dan juga bencana. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah penyakit corona ini Allah Subhanahu wa taala angkat segera insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini insyaallah saya akan melanjutkan apa yang sudah beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan terkait masalah sifat salat ya, sifat salat. Jadi saya langsung saja dan mungkin akan lebih kita persingkat saja. Jadi mudah-mudahan nanti secara umumnya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini referensi utamanya dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani ya. Meskipun tidak menafikan dari kitab Fikih Sunnah maupun juga Sahih Fikih Sunnah yang biasa kami juga kaji, dan juga ajak kajian Salatul Mukmin yang kami biasa mengadakan di Masjid Al-Muhajirin. Ini juga insya Allah menjadi dasar seluruhnya. Tapi untuk mempersingkat, dan ibu-ibu sudah mendapatkan hasilnya, tetapi insya Allah apa yang saya sampaikan rujukan dan dasarnya bisa ditemukan di beberapa kitab yang ada insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana saya telah mulakan pengantar bagaimana kedudukan sholat, lalu kita juga mengawali ya dalam ibadah sholat atau dalam ibadah apapun kita mulai dengan niat ya. Jadi niat ini yang pertama kali, karena niat ini yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, dan tempat letaknya niat yang utama itu perbuatan hati ya. Perbuatan hati, ketika hati berkehendak, kita menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka sesungguhnya itu sudah menjadi tanda niat, dan kita laksanakan saat kita bertakbiratul ihram. Itulah tempatnya niat. Jadi saat kita mengangkat kedua belah tangan, yaitu takbiratul ihram, disitulah kita hadirkan dalam hati niat, apakah sholat duhur 4 rakaat atau sholat asar 4 rakaat, atau mungkin sholat sunnah yang lain, duhakah, tahajudkah, gitu kan. Nah ini pada saat kita mengangkat takbir. Dan takbir pembuka dalam sholat ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram?
Karena takbir yang menjadikan yang halal sebelumnya menjadi haram, maka disebut dengan ihram. Ihram dari haram, di mana mengharamkan apa yang sebelumnya boleh. Sebelum sholat bicara boleh, tapi setelah kita takbiratul ihram maka bicara sudah tidak boleh. Sebelum sholat kita makan minum boleh, mubah, tapi setelah kita melaksanakan sholat maka hukum kita makan dan minum membatalkan sholat. Maka disebut dengan takbir pembuka. Jadi yang diawali dengan takbir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, di mana beliau ketika melaksanakan takbiratul ihram ini posisi tangannya adalah sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundaknya. Jadi daun telinga dikira-kira saja, tanpa harus kemudian kita ya ada keraguan begitu sudah pas belum, sampai akhirnya kita sampai begini, betul, tidak harus. Dikira-kira saja. Allah tidak akan membebani kita di atas kemampuan kita. Jadi sudah cukup kira-kira setinggi telinga atau setinggi pundak. Posisinya adalah telapak tangan menghadap kiblat. Tidak terlalu menjarangkan jarinya, tapi juga tidak merapatkan sekali jarinya. Jadi dikira-kira saja. Itulah yang dilakukan Nabi. Sehingga Nabi ketika mulai mengangkat takbir, beliau mengangkat setinggi pundak atau setinggi daun telinga. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan beberapa riwayat tentang ini, maka kalau ada atau selama ini kita mempraktekkan yang berbeda, silahkan disesuaikan, ya Bu ya. Sebab yang memberikan contoh kita dalam ibadah ini Rasulullah. Rasul pun juga sudah menggariskan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, melihat aku sholat. Dari mana Nabi dapat praktek sholat itu yang kemudian diperlihatkan kepada atau diriwayatkan bagaimana Nabi sholat oleh para sahabat itu? Dari malaikat Jibril. Nah begitu. Sehingga kalau misalkan yang sering atau kadang kita mendapatkan orang sholatnya waktu takbir, bukannya telapak tangan menghadap ke kiblat, tapi ada yang begini. Ada nggak Bu? Ada. Ada yang kayak orang doa Allah. Wah itu cantik itu kayaknya. Rasanya lebih afdol kayak orang lagi sedang doa. Kan kita ini sholat doa, jangan pakai akal. Kalau pakai akal ikut-ikutan betul kita, tapi harus pakai petunjuk. Nabi nggak begitu kok petunjuknya. Atau mungkin berlebihan sampai di atas kepala. Allah, angkatnya, dianggapnya ini lebih dahsyat lagi. Bukan lagi sampai daun telinga, sampai di atas kepala. Wah ini lebih hebat lagi. Mana kita lebih hebat dari Rasul, ya kan? Jadi ibu-ibu sekalian, ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Jangan kemudian memperturutkan perasaan saja. Kayaknya, sepertinya, nah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan dalil dan hadisnya dan riwayat-riwayat yang ada, maka insya Allah seperti itu yang kita lakukan. Atau misalkan terlalu pelit, orang nggak mau ngangkat tangan. Allah, ini namanya orang malas, ngangkat tangan pun tidak mampu. Ngangkat kursi boleh, ya, ngangkat meja boleh, ya. Jadi ini bukan saja ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin lagi sedang gendong, ya apa boleh dikata kan? Kalau lagi sedang menggendong kan. Tapi kalau bapak-bapaknya gendong siapa kan? Makanya harus, jadi masih kita lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak sampailah ke pundak, nggak sampailah ke sah ke Pak Ustadz begitu, sah sih sah, tapi nggak nilainya berkurang. Apa yang membuat sholat kita nilai berkurang? Sehingga kata baginda Nabi, ada di antara kita sholatnya yang dapatnya hanya 1/10-nya, ada yang dapat 1/9-nya, ada yang dapat 1/8-nya, ada yang dapat 1/7-nya. Di Nabi SAW diurutkan, ada yang dapat hanya 1/6, 1/5, 1/4. Apa yang membedakannya? Kesesuaiannya. Jadi dengan petunjuk sholat Nabi, baik secara zahir maupun kekhusyuannya.
khusyuk oke, tapi kalau nggak cocok masih tidak sempurna. Tapi misalkan cocok sesuai, tapi kurang khusyuk juga tidak sempurna. Makanya lahir batin ini mesti harus kita laksanakan. Jelas ibu ya? Insyaallah. Nah Nabi setelah beliau takbir, maka beliau meletakkan, turunkan dan diletakkan di dada. Itulah yang ada dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi meletakkan di dalam dadanya sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i. Jadi di dada. Apakah bapak-bapaknya laki-laki maupun wanitanya sama-sama? Diletakkan di dada. Nah, bagaimana posisinya? Boleh di atas telapak tangan, di atas telapak tangan. Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Ada 3 contoh yang warid atau sampai kepada kita. Pertama, telapak tangan dengan telapak tangan. Jadi kita kalau begini boleh, atau kita pergelangan dengan pergelangan, atau yang kedua adalah ini, memegang pergelangan. Ini juga ada warid. Atau juga meletakkan pergelangan dengan pergelangan. 1, 2, 3. Itu ya, itu beberapa riwayat yang ada. Jadi kalau melebihi, maka ini melampaui batas. Gimana Pak Ustadz melebihi? Yang dipegang bukan pergelangannya, sikutnya. Orang kedinginan. Nah, sah, tapi kurang sempurna. Ibu ya. Atau misalkan kita lihat orang tidak bersedekap habis Allahu Akbar. Pernah lihat nggak Bu? Ya banyak. Apalagi kalau kita sedang di Saudi itu macam-macam orang. Kalau di sini rata-rata orang meletakkan. Jangan aneh juga. Jadi dalam beberapa mazhab memang ada yang seperti itu. Tetapi ternyata setelah kita mendapatkan riwayat yang ada, seperti dalam riwayat An-Nasa'i itu menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat ketika melihat Nabi itu meletakkannya di dada. Nah, berarti setelah berita dan petunjuk ini, maka tentu kita bisa mempraktekkan. Jadi mempraktekkan dan meluruskan. Dan untuk menilai Bu ya, meluruskan. Kalau misalkan, Pak Ustadz selama ini saya di bawah pusar Pak Ustadz, angkat lagi, atau di perut, atau agak miring kayak orang kesakitan perut kirinya ya. Ada nggak Bu yang begitu? Ya. Itu kenapa ya? Ada nggak pernah dengar kenapa itu? Kok sampai dipegang perut kirinya ya? Kalau sakit sih enggak ya. Ya, ada yang di pusarnya, ada yang sebelah kirinya. Ibu-ibu kalau kita lihat ada saudara kita, ibu-ibu atau mungkin siapapun, jadi ketika kita menegur, tegur dengan cara bijak. Ibu, alhamdulillah saya sudah belajar sifat sholat Nabi, bahwa seingat saya, dan memang itu ya, di riwayat An-Nasa'i Nabi itu meletakkannya di dada. Boleh kalau itu kita lakukan, tentu lebih sempurna nilainya. Kita kan pengen sempurna, sebab ibadah sholat ini puncaknya ibadah kan begitu kan. Ibadah sholatnya baik, maka berpengaruh kepada ibadah yang lain. Jadi jangan pula Bu, ibu ini gak pernah ngaji, diajak ngaji gak pernah mau datang, itulah akibatnya. Sholatnya gak betul-betul. Kan begitu kan. Nanti balik ke kita, ibu sok suci, baru datang sebentar, baru tahu sedikit, ibu sudah nyalah-nyalahkan. Ya enggak. Jadi kita insya Allah luruskan dengan cara bijak. Kan begitu kan, ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi juga jangan terlalu. Pokoknya ibu sekalian, yang dicintai Allah itu yang sedang. Nabi contohkan di dadalah. Jangan di bawah dada, ini kurang-kurang. Tapi juga jangan di atas dada kayak orang kedinginan. Di bawah apa? Di bawah leher. Ada. Saya dapatkan seringkali anak-anak muda ini terutama yang masih mahasiswa, kadang baru kenal begitu, diletakkannya atas dada betul dekat leher begitu. Kita pun tengok rasanya kita yang salah ke atau dia yang betul kan begitu kan? Yang betul atau kita yang salah. Nah, ini akhirnya kan kita jadi timbul macam-macam Bu ya. Nah, makanya dengan kita mempelajari ini, kita insya Allah punya dasar. Nah, kalau sudah kita dasar, ikuti, laksanakan. Nah, jadi selama ini mungkin banyak di antara kita itu tidak belajar, tapi dasarnya ikut-ikutan. Ya kalau yang diikuti betul, banyak yang diikuti ternyata tidak benar.
Ternyata selama ini salah. Kalau megang yang di perutnya kiri masih banyak. Ya, kalau sholat itu Masya Allah, sholat Jumat itu macam-macam orang. Tapi gimana masa kita mau tegur satu-satu orang kan gitu. Maka disinilah kadang-kadang mengapa kita harus belajar dan motivasi untuk belajar dalam hal-hal yang seperti ini pun juga masih kurang. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain coba disempurnakan. Kenapa ilmu yang akan membawa kesempurnaan ibadah kita yang nanti pertama akan dihisab, ini kadang-kadang tidak dipelajari. Ya ibu-ibu sekalian, insya Allah. Jadi ada 3 tadi ya. Boleh diletakkan di atas dada, kemudian telapak tangan di atas telapak tangan, boleh pegang, kemudian pergelangan, boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan. Nah itu yang jelas. Berarti yang salah adalah kalau misalkan kirinya diletakkan di atas kanannya, atau waktu turun masih kita dapatkan pakai ilmu jurus pencak silat. Allahu Akbar. Entah dibalik bolak-balik kayak apa, ini logikanya pun saya nggak tahu. Dari mana asal usulnya? Masih, demi Allah saya pernah melihat itu. Ini kenapa orang kayak pencak silat? Kita ini urusan sholat pun ya masih begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita dengar dari macam-macam. Ya kan? Maka harus hati-hati terkait dengan perkara seperti ini, kita pastikan. Jelas Bu ya? Insya Allah Bu ya. Jadi letakkan di mana? Di atas dadanya. Kemudian setelah kita meletakkan, maka petunjuk Nabi berikutnya adalah kita membaca istiftah, doa pembuka. Namanya istiftah, doa pembuka. Jadi ada doa pembuka Nabi yang paling singkat. Yang paling singkat ini dalam riwayat Sahih Abu Dawud, Subhanakallahumma, dibaca Bu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, asing Pak Ustadz, iyalah, karena kita belum pernah baca dan jarang ini dibaca, yang dikenalkan. Ini kalau kita doa istiftah kalau terburu-buru. Terburu-buru. Jangan sampai waduh Pak Ustadz terburu-buru ini langsung ja Al-Fatihah. Ambil ja yang pendek. Jadi yang pendek intinya doa pembuka tadi itu ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Ada juga yang Bukhari Muslim. Ada riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Ini juga kadang dibaca oleh Nabi. Juga kadang dibaca yang biasa dibaca oleh kita apa biasanya Bu? Allahu Akbar walhamdulillahi wa subhanallahi. Oke, silahkan membaca intinya doa pembuka. Ini salah satunya. Meskipun ada beda-beda sedikit redaksi, memang kadang-kadang kalau kita bisa menempatkan tentu lebih utama. Tapi insya Allah selama isinya adalah kebaikan, mudah-mudahan insya Allah dimaafkan. Jadi ibu-ibu sekalian, ini ya, setelah takbir letakkan di atas dada kita, maka kita membaca istiftah. Baru setelah itu baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim secara sir, rahasia. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahu ternyata petunjuk Nabi itu ini. Jadi sebelum kita membaca Al-Fatihah, setelah istiftah itu disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena kita berlindung dari setan spesialis penggoda dalam sholat. Ada yang tahu namanya setannya itu? Rasul sebut tuh namanya itu. Spesialis penggoda, pengganggu dalam sholat kita. Ada sebutannya.
Setan siapa? Khinzib. Siapa bu? Khinzib. Itu setan spesialis penggoda. Karena saking spesialisnya dia tahu dia mau dibawa kemana ini orang sholat. Kita ini kan sholat ibadah paling utama, ya kan? Yang nanti akan mempengaruhi amalan-amalan kita yang lain. Makanya setan tidak mau tinggal diam. Dia ketika kita sudah mulai berdiri sholat, datang dia. Sampai Nabi pernah ingatkan, rapatkan itu shaf. Ya kecuali kalau dalam musim pandemi seperti ini ya. Kalau enggak, kenapa kalau enggak kau rapat? Aku lihat setan itu kayak anak kambing di sela-sela barisan. Itu kan anak kambing itu kok nyela-nyela di barisan induknya kan begitu bukan? Rasul tuh gambarkan begitu. Setan itu menyela-nyela di sekeliling kita, godain kita. Apa bentuknya? Kita diperintahkan untuk ingat ini, ingat itu. Bahasanya begitu. Udzkur kada, ingat ini, ingat itu. Meskipun tidak ada perintahnya, tapi otomatis itu kalau kita udah mulai sholat itu macam-macam. Barang hilang pun bisa ketemu dalam sholat. Ya. Kadang-kadang pikirannya sudah macam-macam datang itu dalam pikiran sholat. Siapa yang goda itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, ini adalah setan, namanya Makanya kita sebelum membaca di awal saja, membaca setelah istiftah di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah, kita mohon perlindungan secara khusus dari godaan setan. Godaan setan. Agar apa? Kita lebih mampu mengendalikan diri kita. Baru setelah ta'awudz kita membaca Al-Fatihah. Selama ini kadang-kadang kalau kita nggak pakai petunjuk ini, habis takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Istiftahnya nggak ada, ta'awudznya nggak ada, makanya paling gampang digoda. Akhirnya apa? Didatangkan itu dalam pikirannya, sholat seperti nggak sholat. Kenapa begitu? Cepat kilat kayak dikejar anjing. Assalamualaikum, assalamualaikum. 2 menit selesai. Itu karena apa tadi itu? Kita enggak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara Nabi baca Al-Fatihah dalam riwayat Bukhari? La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna, tidak sah. Termasuk rukun. Orang yang sholatnya enggak baca Al-Fatihah. Dan Nabi ketika baca Al-Fatihah itu ayat per ayat. Itu dalam riwayatnya. Ayat per ayat. Artinya apa? Setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Itu cara bacanya Nabi. Disifatkan oleh para sahabat. Jadi Pak Ustadz, kalau kita bacanya 1 kali nafas, sah ke? Sah. Tapi nanti tengah-ngah itu ya. Ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka saya enggak kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ini biasanya kita sering dapat waktu sholat tarawih. Biasanya kalau ada sholat orang yang 1 kali nafas Al-Fatihahnya, masjid favorit itu Bu. Ya, masjid favorit paling gampang karena cepat itu. 20 menit sudah selesai, 15 menit sudah selesai. Bukan lagi 11 rakaat, 23 rakaat. Memang kalau ibu-ibu di sana sakit pinggang langsung itu ya. Iya. Nah kita ini kenapa kok terburu-buru? Nah ini masalahnya kan, digoda oleh setan khinzib. Makanya ibu-ibu cara bacanya Nabi Al-Fatihah itu per ayat, ayatan. Itu yang paling utama ya, yang paling utama. Kemudian di dalam riwayat Bukhari juga beliau ba'dan tihail Fatihah yamuddu biha sautahu. Beliau ketika setelah membaca Al-Fatihah, maka beliau kemudian memanjangkan amin, membaca amin. Amin. Gimana, Bu? Amin. Sama-sama panjangnya. Jangan panjang di depan, pendek di belakang, atau pendek di belakang, panjang di depan. Karena apa? Merubah makna. Kalau kita baca amin, amin, amankan.
Emangnya kita ini dipolisikan suruh ngamankan? Salah Bu ya. Amin itu artinya amankan dia. Tapi kalau amin yang panjangin belakang, A-nya pendek, itu artinya orang yang amanah, orang yang jujur. Waduh, salah lagi. Jadi kalau makanya harus panjangin sama. Amin. Baru itu kabulkan doaku. Jadi A-nya panjang, min-nya juga panjang. Amin. Hati-hati. Ibu kalau lagi marah sama suami, lalu jadi imam. Waladhdallin. Amin. Emangnya suami kita mau kita polisikan, amankan ini suamiku. Ya, saking marahnya sama suami, bacaannya dipendekkan. Ya, nggak sah itu ya. Jadi aminnya panjang. Amin. Artinya apa? Amin itu amin, kabulkan doaku. Jadi kabulkan apa yang kita baca karena memang isinya adalah doa. Jadi Bapak sekalian, Al-Fatihah ini adalah rukun dalam maka kalau rokaat tidak ada Al-Fatihahnya, rokaat itu tidak sah. Satu rokaat itu nggak sah. Jadi bagaimana? Bisakah kita ganti dengan sujud sahwi? Nggak bisa. Nggak bisa karena rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka bagaimana kalau kita baru ingat di rokaat kedua? Tadi rokaat pertama saya belum baca Al-Fatihah. Anggap itu rokaat pertama nggak kita nilai. Misalkan kita di rokaat kedua, tadi saya belum baca Al-Fatihah. Bagaimana? Sudah posisikan rokaat kedua itu rokaat pertama. Begitu. Karena ada rukun yang belum kita laksanakan tadi. Kan begitu. Ya itu kalau ingat. Kalau nggak ingat, ya sudahlah. Namanya nggak ingat. Kalau nggak ingat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanya kalau kita sholat berjamaah itu kenapa? Sholat berjamaah itu kenapa dapat 27 kali lipat dan lebih utama? Karena saat kita lupa ada yang ngingetin. Minimal ada imam tuh. Kita tadi mau nggak ingat, salah. Tengok imam, iya ya, betul. Kita ini belum. Ada kadang-kadang kan sering Bu ya, habis itidal, bukan lagi itidal ya. Mungkin habis sujud pertama langsung naik rokaat berikutnya. Ya kan disangkanya baru sudah sujud kedua, kan begitu kadang-kadang. Ya, ini rukun. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka kita disunahkan membaca surat. Nabi SAW membaca surat. Hukumnya sunnah, tetapi ini petunjuk Nabi. Jangan kemudian kita sepelekan. Sunnah Pak Ustadz, nggak perlu kita lakukan, maka tidak sempurna. Kenapa kita menyepelekan? Kita kan pengen yang sempurna, agar ibadah kita nanti juga menjadi sempurna. Maka lakukan, meskipun itu sunnah, jangan ditinggalkan. Di rokaat pertama dan rokaat kedua saja. Rokaat ketiga, rokaat keempat tidak ada sunnah petunjuk membaca surat. Surat apa saja yang kita hafal. Jadi surat apa saja yang kita hafal, apa yang menjadi mudah. Maka tentu kalau kita bisa yang lebih panjang, ya alhamdulillah, berarti kita banyak hafalannya, terutama kalau sholat malam, sholat sendiri, ya Bu ya. Jadi ini membaca surat, dan para ulama memang ada adabnya. Waktu baca surat itu Ibu sekalian, usahakan, jadi meskipun tidak pun juga membatalkan, tapi misalkan ya, kalau sholat itu letaknya di awal, ya mungkin misalkan ya surat kita tadi di rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi memang afdolnya surat yang kita baca setelahnya ini surat yang setelah Qul ya ayyuhal kafirun. Idza ja'aka tabat ke Qul huwallah ke, kan begitu. Jadi walaupun kalau dibolak-balik boleh saja. Cuma lebih bagusnya seperti itu. Kemudian surat yang di rakaat pertama harus lebih panjang dari surat yang kita baca di rakaat kedua. Jadi jangan dibalik. Rakaat pertama bacanya misalkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Rakaat keduanya bacanya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Kebalik ini. Jadi rakaat pertama diusahakan bisa lebih panjang. Misalkan kita rakaat pertama baca wadduha wal laili idza saja, boleh. Rakaat kedua langsung alam nasyrah laka sadrak, lebih pendek. Begitu Bu ya? Insyaallah itu yang lebih
utama. Namun kalau misalkan mau dibalik pun juga tidak masalah. Jadi artinya tidak membatalkan. Baik. Kemudian setelah baca surat, setelah kita membaca surat, ini saya lupa nggak bawa jam, tolong diingatkan nanti ya. Itu ya sudah 5:30 sore itu ya. Jamnya. Nah, setelah kita membaca surat, kita takbir untuk ruku, sama persis seperti takbir ketika kita takbiratul ihram, setinggi pundak atau setinggi daun telinga kita, jadi telinga kita. Lalu kemudian kita ruku. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Malik Al-Muwatta, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, beliau mensifatkan idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika, letakkan tanganmu di lututmu, thumma farrij asabi'aka, buka sedikit, jangan rapat, jadi tapi kita buka. Thumma umkuth hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu, lalu kemudian diamlah engkau sehingga posisi anggota-anggota rukuk kita itu jadi pada tempatnya. Artinya apa? Betul-betul punggung kita udah lurus, betul-betul kita ini udah merasakan rukuknya. Jadi udah tidak ya. Jadi sampai kita posisinya. Nah, ibu-ibu, kalau yang kita pegang ini lutut, insya Allah posisi kita ini berapa derajat nih Bu? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Tapi kalau yang dipegang atas, kalau sakit pinggang nggak apa-apa. Kalau nggak sakit pinggang, ini masalah. Atau melampaui batas tadi, betis. Ini sering kita kalau tidak belajar, ada lihat orang yang sampai seperti itu. Atau ibu-ibu sekalian, tangannya dilengkungkan. Betul yang dipegang ini, tapi tangannya dilengkungkan begini. Tetap saja tidak sempurna. Tapi kalau kita seperti yang dicontohkan Nabi, pegang, insya Allah imam lama sikit, kita pun tidak ngomel. Karena apa? Enak kita. Tapi kalau misalkan kita ini pegang terlalu ke bawah begini, imam lama sikit, lama betul, sakit di punggung. Habis bapak, ibu waktu pegangnya salah, yang dipegang bukannya udah pas begini kan begitu. Atau begini juga salah. Oh, nggak kelihatan. Ya, jadi ibu sekalian seperti itu. Jadi kalau yang dipegang seperti ini salah, atau melampaui batas, semua yang melampaui batas juga salah. Oh ya, begitu ya. Ini kembali, mohon maaf ya. Jadi begini salah, terlalu berlebihan. Begini juga salah. Yang betul adalah pegang lututnya. Kemudian ditekukkan begini dengan anggapan, oh itu lebih khusyuk, itu makin tunduk. Bukan begitu, nanti ada lebih tunduk lagi, itu sujud. Kalau mau lebih tunduk kesannya, nggak pakai perasaan, begitu ya. Bagaimana posisi kepala kita? Memang ada riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, la yasubbu ra'sahu wa la yaqna. Beliau la yasubbu ra'sahu itu, beliau kepalanya itu tidak lebih tinggi dari punggung. Tidak juga yaqna. Oh, aduh. Iya. Mohon maaf Bu ya. Jadi ada yang begini kan? Ada yang mungkin begini ya. Ini juga salah. Jadi dalam hadis Bukhari itu bahasanya itu la yasubbu ra'sahu, tidak lebih tinggi dari punggungnya dan juga tidak lebih tunduk dari punggungnya. Itu para sahabat kalau meriwayatkan yang ditengok oleh Nabi, itu yang kemudian diinformasikan ke kita. Sehingga walaupun kita nggak pernah bertemu Nabi, tapi seakan kita lihat videonya Nabi waktu sholat. Begitu ya. Ya, jadi bagaimana Pak Ustadz? Berarti begini, apa yang kita lihat ya sudah. Yang kita lihat adalah tempat sujudnya. Lalu bagaimana? Kan katanya Nabi dalam setiap semua posisi dalam sholat yang dilihat tempat sujud. Berdasarkan ini terkhusus waktu ruku yang dilihat adalah yang bertepatan dengan mata kita. Ini ya. Jadi sebab kalau kita lihat tempat sujud agak segitu kan jadinya kan.
Kalau kita lihat tempat sujud, makanya berdasarkan riwayat ini Bukhari, maka posisinya adalah ya sama sejajar ya. Ya, jadi kepalanya tidak ke atas sedikit atau mungkin ke bawah begini ya. Nah, insyaallah. Jelas ibu-ibu ya, apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi membaca beberapa, ada banyak riwayat. Riwayat Imam Ahmad, beliau yang dibaca Subhana Rabbiyal Azim sampai di situ. Beliau kalau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Subhana Rabbiyal Azim. Kadang juga beliau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kadang juga Nabi dalam riwayat Muslim disebutkan baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Yang menjadi sunnahnya, jadi minimal wajibnya, jadi namanya wajib sekali. Wajib sholatnya sekali. Jadi kalau sekali itu kita tinggalkan, nanti sujud sahwi. Itu namanya wajib sholat. Nah yang kedua, ketiga sunnah. Jadi yang menjadi wajibnya itu minimal baca sekali Subhana Rabbiyal Azim sekali. Kalau kita ulangi lagi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim sampai 3 kali, maka itu sunnahnya. Jadi kalau misalkan kita ruku nggak baca sama sekali, diem ya misalkan mulutnya, sujud sahwi lah. Kenapa sujud sahwi? Karena dia tidak membaca yang paling minimal sekali. Paling minimal sekali, karena termasuk di antara wajibnya sholat. Jelas ya? Nanti sambil kita ini. Kemudian setelah ruku, maka kita berdiri. Jadi berdiri dari ruku ya, sebagaimana biasa kita i'tidal. Maka Nabi ketika i'tidal sama ibu-ibu, yaitu Sami Allahu liman hamidah, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak, sambil beliau mengatakan Rabbana walakal hamd minimal. Boleh juga ditambah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Juga boleh. Boleh juga kita membaca yang lain Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada dalil-dalilnya. Ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim juga disebutkan hal yang sama. Tapi ini kalau kita sholat sendiri atau lagi sedang jadi imam. Sami Allahu liman hamidah itu, mohon maaf. Jadi ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu kalau sholat sendiri dan saat menjadi imam. Bagi makmum, kalau kita lagi jadi makmum berjamaah, maka tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi saat imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, hadisnya itu begitu. Kita jawab dengan Rabbana walakal hamdu. Makanya ibu kalau yang pernah haji, pernah umroh, kan ada mubalighnya begitu kan? Kalau habis dari rukuk Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal, itu kan enggak Sami Allahu liman hamidah. Nah ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kita langsung setelah kita i'tidal rukuk. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam ketika rukuk? Nah ini yang paling banyak ya kesalahan. Memang ada 2 cara dan saya secara pribadi, jadi silahkan mengambil mana yang menjadi mudah bagi kita. Karena kedua-duanya insya Allah ada ikhtilaf di kalangan para ulama ketika turunnya. Apakah turunnya mau menggunakan tangan dulu atau lutut dulu. Jadi karena memang ini perdebatan yang panjang di dalam ilmu fikih, sehingga masing-masing insya Allah kedua-duanya bersumber atau mendasarkan dari beberapa riwayat terkait tentang pentafsirannya. Maka insya Allah kita tidak perlu kemudian mempersalahkan. Yang mau lutut, biasa lutut, silalah kita lututnya dulu. Jadi yang mau dengan tangan terlebih dahulu juga ada dasarnya. Jadi silahkan kalau yang lutut terus silahkan lutut.
Kalau yang kemudian tangan terus, ya silakan dengan tangan terus. Jadi memang ada sebagian yang para ulama mengatakan kadang lutut, kadang tangan. Ya konsisten ya menurut pendapat satu di antara pendapat. Jadi Imam An-Nawawi itu jadi salah satunya beliau yang pensyarah Sahih Muslim ya. Beliau adalah dengan lutut lebih dahulu. Baik, jadi silahkan. Jadi setelah kita dari takbir ya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka kita boleh orang lututnya dahulu seperti ini berarti Bu ya. Begini atau boleh juga tangannya. Jadi kita insyaallah silahkan mana yang menjadi mudah. Jadi kalau tangan kan berarti ya. Mana yang menjadi mudah saja. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan gara-gara lutut tangan lalu kemudian berkelahi. Ya, yang perlu kita masalahkan itu yang nggak sholat itu ya. Lalu kemudian ibu sekalian, Nabi ingatkan waktu sujud itu ada 7 anggota yang harus diperhatikan. Dan ini menjadi kesempurnaan sholat kita. Yang pertama, karena Nabi sebutkan wa yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah. Jadi umirtu an asjuda an sab'i a'dzumin. Hadisnya itu begitu. Hadis Bukhari. Aku diperintahkan kalau sujud itu dalam 7 anggota. Jadi 7 anggota itu apa saja? Pertama wajah. Wajah kita ini termasuk anggota sujud, maka harus nempel. Dan para ulama sepakat yang namanya wajah itu masuklah kening, masuklah hidung. Maka orang yang sujudnya hanya dengan kening, hidungnya ngambang, gantung, tidak sempurna. Atau mungkin hidungnya aja yang mencium sikitnya, keningnya nggak mau nempel, juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka ini pastikan. Kemudian kedua tangan, telapak tangan. Maka ibu sekalian ini termasuk anggota sujud. Maka kalau orang sujud tangannya nggak nempel telapaknya, misalkan hanya 4 jari ke 2 jari ke begini, atau mungkin yang paling sering itu begini Bu ya, orang sholat ada begini aja Bu ya, ya kan begini ya, ada begitu aja. Ya, mungkin kebanyakan push up dia. Ya. Jadi pastikan telapak tangan termasuk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lutut kita harus nempel. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lutut kita ini masuk 5, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus kita gencet begini. Tahu gencet Bu ya? Jangan begini Bu ya. Jadi jari-jari telapak kaki kita itu harus kita sertakan dalam sujud. Pernah lihat nggak Bu, ada orang sujud jari-jarinya ngambang begitu ya? Ya, jari-jarinya nggak diletakkan dengan sempurna. Ya, jadi memang harus kita ya semampunya. Tidak mesti kemudian dipaksakan sampai nekuk begitu kan sempurna. Karena kita sudah tulang tua misalkan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting ada usaha. Jangan kemudian begini ya. Ini kan malas gitu kan. Jadi malas. Kemudian ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika beliau sujud, perhatikan. Jadi beliau merenggangkan tangannya. Jadi tidak dalam riwayat yang ada, beliau bahkan sampai nampak ketiaknya. Kemudian punggungnya lurus. Ini semua ada dalam riwayat yang ada. Punggungnya lurus. Makanya pastikan berarti kalau kita sujud, kalau punggungnya lurus berarti agak jauh. Ya kira-kira sejajar dengan pundak kita posisinya. Jadi misalkan pundak kan lurus Bu ya. Tapi kalau kita posisinya di sini pasti nekuk Bu. Ya di sini pasti nekuk. Jadi makanya posisinya harus kira-kira sejajar dengan pundak kita sehingga punggung kita itu lurus. Ini lurus, enak. Lama sedikit tidak apa-apa. Jadi tapi kalau kita taruhnya di sini misalkan, pasti sakit. Atau di sini. Atau kadang begini. Ini salah juga Bu ya. Jadi kalau
rapatkan di perutnya, ini juga salah. Laki perempuan apakah ada perbedaan? Saya belum menemukan perbedaannya. Jadi laki perempuan sama. Jadi tentu kalau ibu-ibu dalam sholat sendiri seperti itu. Namun demikian dalam riwayat yang lain Nabi juga memberikan petunjuk. Nah ini kaitannya kalau sholat berjamaah. Beliau memberikan petunjuk apa? Alinu ala ikhwanikum. Apa itu? Bersikap lemah lembutlah kalian dengan saudara-saudara kalian. Kapan itu Nabi sampaikan? Ketika kita sujud dalam kondisi sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian masing-masing bersikeras, ini tempatku sujud, semuanya begini, semuanya begini. Perang itu ya. Jadi bukannya sholat malah kita kelahi sama sikut-sikutan, berebut tempat. Artinya alinu apa? Alinu itu sesuaikanlah kondisi kalian. Kalau misalkan di sampingmu ada orang yang sholat itu, jangan mentang-mentang kita yang praktekkan sujudnya Nabi, lalu tangannya dibuka, lalu kita kemudian duluan. Akhirnya saudara kita nggak ada tempat untuk sujud. Nah ini orang yang salah dalam melaksanakan sunnah ini. Baik, sampai di sujud dulu lah. Takut nanti ada pertanyaan ibu-ibu nanti nggak dapat kesempatan ya. Saya berikan kesempatan lah. Mudah-mudahan nanti insya Allah berikutnya bisa kita sempurnakan. Silakan 1, 2. Ya. Itu apakah dibaca pada saat sholat apakah semua sholat dibaca Pak? Ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, insya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita di antara tempat dan posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa. Jadi doa itu, jadi sujud itu adalah salah satu di antara posisi saat kita afdol untuk banyak berdoa. Doa apa saja? Satu. Tetapi Nabi, ingat, tidak kemudian membatasi. Tidak harus kemudian di sujud terakhir. Sujud manapun. Jadi sujud manapun. Nah kalau kita hanya ada misalkan kita memiliki pemahaman bahwasanya itu di sujud terakhir saja, salah. Karena pada prinsipnya di sujud mana saja. Mau sujud di awal, mau sujud di artinya pas saat kita sujud boleh kita. Kadang-kadang kan tiba-tiba datang begitu Bu ya. Kita lagi sujud lalu kekhusyuannya datang. Kita ada hadirnya hati pada waktu sujud padahal belum sujud terakhir. Bolehkah kita di situ doa? Silahkan saja. Jadi kita doa apa saja. Nah tentu salah satu ya di antara doa yang kita mintakan sesuatu yang kita anggap ya penting tadi, husnul khatimah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki dan sebagainya. Insyaallah begitu Bu ya. Tapi semua sholat Pak ya? Semua sholat. Boleh. Sholat fardu ke sholat sunnah ke insyaallah sama. Ini. Silakan. Ya. Bentar. Sebentar, ya. Ayat pertama itu kan harus Ustaz bilang tadi ayat panjang dulu baru pendek. Ya. Kebiasaan saya itu al-ikhlas dulu baru ayat yang lain karena saya supaya memperhatikan artinya kan tahu. Ya. Kemudian yang kedua itu setelah sambungan saya itu wabihamdi. Wabihamdi. Ya. Baik, yang pertama ibu-ibu sekalian, memang ada kasus dulu di zaman para sahabat. Nah ini apa yang ditanyakan ibu ini persis dulu kasusnya di zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat itu selalu mengistiqomahkan apakah di pembuka atau penutup baca Al-Ikhlas. Jadi sebelum baca ayat yang lain itu ditutup dengan Al-Ikhlas atau dibuka dengan Al-Ikhlas. Baca dulu Al-Ikhlas baru baca ayat yang lain. Atau baca ayat yang lain ditutup dengan Al-Ikhlas. Ini sahabat imamnya masjid sekarang ini disebut dengan masjid ya Allah subhanallah di Madinah itu saya lupa yang biasa kita ziarahi kalau umrah itu ya Kuba, Imam Masjid Kuba ya, Imam Masjid Kuba di zaman Nabi memilih lalu dilaporkanlah, dipanggil oleh Nabi. Sahabat betul tidak laporan
saudaramu ini. Katanya kok kalau sholat ini, Nabi nggak pernah lakukan itu kan? Nabi ya kalau sudah baca Al-Fatihah, memilih satu di antara surat-surat yang ada tanpa dibuka atau kemudian harus ditutup dengan baca Qul Huwallah. Tapi ini aneh, ini sahabat lakukan itu, nggak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dilaporkan oleh sahabat, Nabi panggil, ditanya oleh Nabi, kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, aku cinta dengan surat ini karena kandungannya adalah tauhid kepada Allah. Apa jawab Nabi? Apakah Nabi mengatakan kau telah buat bid'ah? Aku nggak pernah lakukan itu. Kenapa kau buat? Lakukan ini? Enggak. Nabi bahkan mengatakan, sahabat, Allah mencintaimu karena engkau mencintainya. Yang mencintai Al-Ikhlas ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silahkan saja. Jadi karena memang itu ada pernah kasusnya seperti itu. Jadi ini juga menjadi isyarat bahwasanya dalam satu rakaat itu boleh lebih dari satu. Misalkan kita pengen sholat malam, tapi hafalan kita pas-pasan. Bolehkah kita ulang-ulang misalkan dari misalkan Al-Hakumut, lalu kemudian wal asri, rakaat biar agak panjang sedikit Pak Ustaz? Boleh. Nanti rakaat kedua balik lagi Al-Hakumut wal asri wa likulli alam taro liila, ya nggak apa-apa. Jadi dalam satu rakaat boleh kita membaca lebih dari satu surat. Ya termasuk tadi apakah kulhu tambah surat lain atau surat lain tambah kulhu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan penambahan wa bihamdi. Jadi penambahan wa hamdi memang kalau kita melihat redaksi tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau riwayat Imam Ahmad ya disahihkan Albani, bacaan Nabi kalau saat ruku ini sampai subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Lalu kalau kita tambahkan apakah boleh? Sah-sah saja. Saya mengatakan boleh-boleh saja. Ya insya Allah tidak masalah karena begini ya, di zaman Nabi tadi saya katakan juga ketika Nabi pernah ya mendengar seorang sahabat yang baca tadi itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu nggak pernah diajarkan Nabi dalam hadisnya itu. Nabi mengajarkan ya Rabbana walakal hamdu. Ada kemudian tambahan mil'us samawati wal ard. Maka ketika Nabi sedang sholat, ada sahabat waktu iktidalnya yang dibaca itu. Nabi nggak pernah contohkan. Nabi kemudian setelah sholat panggil, sama. Tadi aku mendengar ada yang baca ini, baca itu. Ketakutan, takut disalahkan begitu ya. Lalu Nabi sampai bertanya kembali, tadi siapa yang baca ini, doa ini? Lalu kemudian sahabat, saya ya Rasulullah. Tadi ada 7 malaikat berebut untuk apa? Mengambil kata atau kalimat-kalimatmu, berebut untuk menaikkan ke langit. Subhanallah. Artinya kan ini sahabat sedikit agak kreatif begitu. Jadi kalau penambahan-penambahan sesuatu yang sekiranya ada tidak mengurangi makna dan juga ya wa bihamdi, meskipun yang paling utama kita berusaha untuk menempatkan apa yang menjadi atau diajarkan oleh Nabi SAW itu yang jauh lebih utama insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya, itulah sebagian yang mengatakan ini masuk ya dalam hal yang ditoleransi lah. Ditoleransi. Ya sama kalau misalkan ibu sekalian kita kalau dalam sholat lalu kita doa pakai bahasa Arab. Ibu-ibu jangan dikira kalau pas Imam Haromen itu ya doa kunut itu semuanya dari Al-Quran hadis. Doa kunut itu kan doa kunut itu banyak yang dari karena mereka orang Arab, Syekh Sudes ya, Syekh Surem dan sebagainya, mereka berdoa dengan bahasa mereka. Yang paham bahasa Arab ini bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, tapi pakai bahasa Arab, maka boleh, tidak ada masalah. Nah ini tambahan-tambahan yang ditoleransi. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan atau dalam Al-Quran dari Sunnah Nabi SAW, tentu ini juga menjadi lebih utama. Tapi tidak masalah kalau kemudian ya buktinya tadi kan Nabi masih memberikan ruang. Ketika ada seorang sahabat yang baca nggak pernah dibaca oleh Nabi. Jadi mempersilahkan selama kemudian itu tidak kemudian mengurangi atau merusak ya daripada rukun-rukun sholat itu sendiri. Insyaallah. Belakang tadi ada, silahkan Ibu. Mana yang mana ini? Yang ini ada. Ya ya. Subuh kan, ya. Subuh ada kunutnya. Ya. Sedangkan kita selama ini kan nggak ada pakai kunut, tapi tiba-tiba kita dalam suatu masjid yang ada menggunakan kunut, apakah kita harus mengangkat tangan juga
dan mengusap muka juga. Dan juga jangan. Ya, ibu-ibu sekalian, masalah kunut ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang disepakati sunnahnya itu kunut witir. Yang disepakati kunut witir. Jadi kalau witir itu ada kunutnya sebenarnya. Hadisnya Imam Ahmad. Ya, enggak, maksudnya kalau yang disepakati dulu ya. Adapun di sholat subuh, nah ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Para ulama berbeda-beda pendapat. Jadi walaupun saya pribadi lebih mentarjih dan menguatkan tidak pakai kunut, namun demikian kita berlapang dada lah. Kalau misalkan ada saudara kita yang berkunut, insya Allah. Jadi apa? Bagi kita bagaimana? Ya posisinya kalau kita meyakini tidak kunut, nggak perlu kunut juga. Iya, ya. Kalau misalkan tidak membawa atau tidak mengundang fitnah. Ya, kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah. Tapi kalau khawatir lalu kemudian mengundang fitnah. Fitnah itu artinya apa? Nanti takut aja masalah. Misalkan saya pribadi, kalau misalkan diundang ceramah di tempat orang, misalkan kuliah subuh, di situ memang biasa kuliah subuh. Saya tanya dulu. Saya biasanya kalau di Darul Falah itu ada kuliah subuh hari Jumat itu Darul Falah. Itu di sana saya kalau hari-hari memang tidak menggunakan kunut subuh, tapi di situ orang pakai subuh. Jadi saya kadang-kadang nggak mau jadi imam, tapi imam lah Pak Ustadz sesekali kan gitu. Ya karena di situ kunut. Kalau saya misalkan tidak kunut, bubar nanti jamaah. Jadi ya sudah, kita mentoleransi. Dan sikap seperti ini bukan sesuatu yang bid'ah juga. Artinya bukan sesuatu yang jauh lah dari apa yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh kita. Sebab ada salah seorang Imam Ahmad ya, dalam satu riwayatnya Imam Ahmad, beliau punya pendapat tidak pakai kunut. Lalu kemudian beliau ketika datang ke Mesir pakai kunut. Ditegur oleh murid-muridnya, kan engkau punya mazhab pendapat nggak pakai kunut, kenapa engkau berkunut? Aku menghormati yang punya kubur itu, Imam Syafi'i. Jadi agar beliau itu tidak membuat fitnah. Fitnah itu nanti kekacauan. Gara-gara hanya kunut lalu kita orangnya udahlah nggak usah dengerin ceramahnya. Kenapa? Tadi itu subuhnya nggak pakai kunut, kita nggak sah, semua batal semua. Pada pulang lebih awal karena menganggap belum sholat subuh. Nah, khawatir kan begitu. Nah, ini kita sesuaikan saja. Tapi kalau sesuatu yang lapang ya nggak apa-apa. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut Nabi itu pertama ya, kunut Nabi pernah sampai 1 bulan lamanya. Namanya kunut nazilah. Kunut karena ada musibah di mana 100 penghafal Al-Quran dibunuh. Oh ya, itu namanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu sepanjang waktu sholat. Zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Masalahnya ada riwayatnya kunut subuh itu ada, cuma hadisnya itu diperselisihkan. Nah, rata-rata begitu. Kenapa terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama? Karena rata-rata ada dasar. Cuma dasar itu seringkali kemudian masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan maudhu, dan seterusnya. Nah, perbedaan seperti ini oke lah, kita lapang dada lah untuk apa? Menjaga ukhuwah di antara kita. Baik. Nah, oh masih. Tadi saya tengoknya sana terus ya. Terima kasih. Silakan Bu. Ini nanti kita berjamaah. Nah. Dan misalnya kita berjamaah dengan suami atau dengan anak kita yang laki-laki. Ya. Terus si imam ini, suami kita atau anak laki-laki kita ini baca surah itu salah. Bagaimana cara kita perempuan ini menegurkannya? Apa kita bersuara? Misalnya dia baca surahnya salah gitu, Ustaz. Cara kita menegurkannya apa? Kita bersuara atau gimana, Ustaz? Ya. Baik. Tuntunan Nabi ketika kita sesama laki-laki ya, sesama laki-laki maka kita boleh fatah, namanya ada petunjuk namanya al-fathu ya. Al-fathu di situ kita menegur. Kalau dalam istilah fikih itu kita menegur, meluruskan, membetulkan bacaan yang salah. Tidak batal, tidak. Misalkan orang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum, enggak ketemu-ketemu la a'budu wala antum. Lakum dinukumnya enggak ketemu-ketemu itu. Jadi bolak-balik wala ana abidu ma battum wala antum abidu nama abud wala ana abidu. Ini orang kok pusing 7 keliling enggak sampai-sampai ke ujung. Ah, kita sampaikan lakum dinukum waliyadin. Oh, lakum dinukum waliyadin. Boleh. Jadi kita luruskan atau kita betulkan. Bagi laki-laki memang tunjuknya seperti itu. Bagi wanita apa? Dengan tasfik.
Tasfik itu menepuk. Jadi apakah menepuk paha ke menepuk tepukan itu sebagai isyarat. Silahkan ya. Itu sebagai isyarat untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia salah. Tapi apakah kita bolehkah kita betulkan? Enggak. Enggak kita betulkan. Hah? Ya, jadi memang saya lebih cenderung ya. Saya lebih cenderung kalau misalkan ini kaitannya dengan Nabi SAW ya. Tapi nanti saya perlu cek kembali ya. Tapi saya sementara ini dan selama ini berpendapat bahwasanya wanita cukup mengingatkan bahwasanya beliau salah. Nah. Kalau tadi misalnya jamaah kan, perempuan sama perempuan, kan saya sering terus lupa, ya anak-anak yang hafal itu mengingatkan, itu kan sama-sama perempuan nih. Iya. Boleh atau hanya tepukan, tepuk dan ingat-ingat gimana? Iya. Nah ini posisinya begini ya. Kan posisinya kalau misalkan kita tepuk ndak ingat, kalau kita sedang jadi imam, dah cukupkan di situ. Langsung kita takbir. Langsung kita takbir untuk ruku. Jangan diteruskan nanti. Saya kalau misalkan ndak ingat, yang belakang imam makmum saya nggak ada yang hafal misalkan. Saya baca surat lain. Kalau kita sudah boleh ganti surat yang lain boleh. Atau juga kita boleh putus sampai di situ aja. Di mana kita nggak ingat langsung kita ruku. Nah itu untuk saya selama ini cenderung seperti itu. Meskipun memang begini. Jadi saya tidak menafikan ya. Ada sebagian yang mengatakan kenapa wanita ini tidak menegur ya karena memang khawatir suaranya itu kemudian ada laki-laki yang lain. Maka kalau kemudian dipandang dari sisi ini, kalau diantar sesama wanita boleh kan begitu kan? Kalau sesama wanita kan? Kalau kita pakai logika ini, tapi ini perlu saya pastikan. Tapi sementara ini saya lebih cenderung bahwasanya wanita sebagaimana dalam petunjuk Nabi itu cukup menepuk untuk mengingatkan bahwasanya salah. Kalau dia pun tidak ingat juga, maka imam itu yang langsung ruku, jangan dipaksakan. Nanti baru setelah sholat baru kita sampaikan tadi yang betul begini, kan begitu kan? Jadi jangan juga maksakan. Sudah kita tidak ingat-ingat, berkotak-katik di situ, tidak juga kita pindah ke surat yang lain, pindahlah surat yang lain. Jadi nanti yang bingung ini makmumnya sampai kapan selesai? Ini enggak lanjut begitu kan? Nah, kita berhenti langsung kita putus sampai di situ saja. Begitu Bu ya? Insyaallah. Sebentar, yang belakang. Dari tadi belakang. Silakan. Kalau seandainya imamnya salah ya Pak ya, baca ayat tersebut. Terus kita kan menepuk itu berapa kali Pak tepukannya? Ya. Jadi tepukannya minimal gini. Jadi ya tentu Ibu sekalian karena kita posisinya dengan sholat dan sholat ini bukan tempat kita untuk main-main, maka tentu kita harus mesti berhati-hati juga. Jadi kalau kita andai kata merujuk ya kepada sebagian pendapat yang memaksimalkan boleh lebih dari 3 kali saja, tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalkan tepuk sekali nggak ingat, tepuk 2 kali, ya tapi jangan sampai tepuk pramuka, plok ini. Ibu lagi sholat ke lagi sedang pramuka kan begitu kan. Tapi saya kira nggak ada lah begitu ya, kecuali anak-anak kali. Tapi intinya maksimal 3 kali lah. Jadi kalau sampai 3 kali ditegur nggak ingat-ingat, dah biarkan aja lah. Terserah mau lanjut pokoknya saya ngikut jadi belakang. Ruku mau lanjut begitu. Jadi jangan kemudian bapak ini nggak ingat batal. Mohon maaf Ibu ya. Insyaallah. Ya sip. Oh. Ya, memang tidak ada petunjuk secara khusus. Jadi intinya dalam hadisnya itu yusaffiqna, yaitu bertepuk. Jadi bertepuk apakah dengan begini ataukah dengan begini, ini tidak ada pembatas secara khusus. Sehingga sekiranya kita mendengar ada tepukan, berarti pertanda ada yang perlu dibetulkan. Begitu saja. Ya, terakhir. Ya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, kalau pas kajian, terus kita kan ambil wudhu Pak. Setelah itu baru selesai kita ambil wudhu dan komat. Nah kita kan di rumah. Apakah kita bisa melaksanakan sunat qabliyah atau kita langsung ke fardhunya Pak? Oke. Jadi Bapak sekalian,
Kalau bagi seorang laki-laki yang berjamaah di masjid, ini tolong nanti diberitahukan kepada para suaminya. Tanggung jawab ibu untuk menyampaikan, kalau laki-laki yang berjamaah di masjid, lalu sesampai di masjid sudah qomat, maka tidak ada sholat sunnah. Yang ada adalah sholat fardu. Bagi laki-laki ini sholat masjid. Bagi ibu-ibu wanita yang sholatnya di rumah, meskipun sudah qomat, tetap terbuka peluang sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah dulu, jangan kemudian terburu langsung sholat fardu. Tetap terbuka, insya Allah tidak masalah. Sebab ibu sendiri kan ininya yang istilahnya apa, pemimpinnya begitu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita bahas Allah karuniakan manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan insya Allah kita baru sampai di sujud. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita sempurnakan insya Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.